Banyak khawatir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum fi Bahthi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki pembahasan mengenai Ma'arakatu Mu'tah, ya, mengenai Ma'arakah, pertempuran atau peperangan Mu'tah. Ma'arakah Mu'tah atau disebut juga sebagai Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah, atau ada sebutan yang lain, sebutannya adalah Jaisyul Umara, ya, Jaisyul Umara. Jaish itu artinya pasukan, Al-Umara itu artinya para pemimpin. Disebut Jaisyul Umara karena perang ini dipimpin oleh beberapa panglima. Jadi biasanya Nabi SAW apabila mengirim pasukan, pemimpinnya itu hanya satu. Tapi khusus perang Mu'tah ini, Nabi SAW mengirim pasukan dengan 3 panglima sekaligus. Kemudian disebut sebagai Ghazwah. Kita mungkin pernah mengetahui bahwa ada perbedaan antara Ghazwah dengan Sariyah. Ada perbedaan antara Ghazwah itu perang yang diikuti oleh Rasulullah, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan ada pula Sariyah. Sariyah itu perang tapi tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, Ghazwah Mu'tah ini disebutnya Ghazwah, bukan Sariyah. Padahal perang Mu'tah ini tidak diikuti atau tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya, biasanya kalau tidak dipimpin oleh Rasulullah disebutnya apa? Sariyah. Tapi khusus Ma'arakah Mu'tah ini, khusus pertempuran Mu'tah ini, para ulama menyebutnya sebagai Ghazwah, meskipun tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Apa sebabnya? Karena perang Mu'tah ini diikuti oleh banyak sahabat. Ya. Pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW ini sangat besar untuk ukuran pada masa itu. Ada 3.000 prajurit yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka Ma'arakah Mu'tah disebut juga sebagai Ghazwah Mu'tah. Ya. Ada hadis yang menjelaskan mengapa Nabi SAW tidak ikut bertempur di berbagai macam sariyah, ya, berbagai macam ekspedisi militer. Padahal Nabi SAW sesungguhnya punya keinginan untuk ikut dalam semua pertempuran. Tapi kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,"
demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Laula an asyqa 'alal mu'minin, kalaulah bukan karena aku khawatir memberatkan orang-orang beriman. Ma qa'adtu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah. Maka niscaya aku tidak akan duduk di belakang sariyah. Ya. Ketika sariyah tersebut berperang di jalan Allah. Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan orang-orang beriman, pastilah aku akan ikut dalam berbagai macam ekspedisi militer. Ya. Tapi aku khawatir kalau aku ikut akan memberatkan kaum mukminin. Mengapa? Karena apabila Rasulullah SAW ikut dalam satu pertempuran, pasti para sahabat yang lain ingin ikut juga. Dan mereka merasa malu. Rasulullah perang, mereka duduk-duduk. Mereka merasa malu kalau Rasulullah berperang dan mereka tidak ikut berperang. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak ikut dalam semua pertempuran. Ya, sebagian pertempuran itu dipimpin oleh para sahabat dan Nabi tidak berangkat. Khawatir apa? Khawatir memberatkan kaum muslimin. Kalau Nabi berangkat, maka kaum muslimin juga akan memaksakan diri untuk berangkat. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum. Akan tetapi, ya, kalau aku berangkat, nanti para sahabat akan mau berangkat juga, dan aku tidak memiliki sa'atan, tidak memiliki keluangan harta, tidak memiliki logistik yang cukup untuk membawa mereka. Tidak punya kendaraan untuk membawa mereka, makanan untuk membawa mereka. Wala yajiduna sa'atan fayattabi'uni. Dan begitu juga orang-orang beriman tidak memiliki logistik yang cukup untuk mengikutiku kalau aku bertempur dalam semua pertempuran. Ya, wala tatibu anfusahum ayyakhulu bi ba'di. Dan jiwa mereka tidak akan tenang kalau aku berperang, sedangkan mereka duduk-duduk tidak ikut berjihad. Jadi ini sebab kenapa Nabi SAW tidak ikut dalam berbagai macam pertempuran. Enggak semua pertempuran Nabi ikut. Ya, hanya beberapa pertempuran besar saja Nabi ikut. Dan di Ghazwah Mu'tah ini juga Nabi SAW tidak ikut. Demikian ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan mengenai Ghazwah Mu'tah ini, perlu juga kita sampaikan satu peristiwa yang terjadi setelah Umrah Qadha. Pekan lalu kita bahas tentang Umrah Qadha. Betul ya? Kita membahas bagaimana Nabi SAW beserta dengan 2.000 kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Ya, dengan kondisi mereka bangga, tidak dalam kondisi terhina, dengan kondisi mereka bangga, dalam kondisi mereka mulia, dan kemudian mereka melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, dan mereka juga melakukan ramal, lari-lari di sekitar Ka'bah. Mereka menunjukkan kekuatan mereka, dan Nabi menempatkan 200 pasukan berkuda di luar kota Makkah menjaga mereka. Dan kaum muslimin, ya, selama 3 hari itu berada di kota Makkah melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, tawaf, berbagai macam ibadah dilaksanakan selama 3 hari di kota Makkah. Dan penduduk Makkah menyaksikan bagaimana kaum muslimin beribadah. 2.000 orang bertalbiyah dengan talbiyah tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang talbiyah tauhid ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Nah, peristiwa Umrah Qadha ini ternyata Pak membawa dampak, ya, ke dalam hati sebagian besar penduduk kota Makkah. Dan di antara mereka ada yang kemudian tersentuh mendapatkan hidayah. Dan yang mendapatkan hidayah ini bukan orang sembarangan. Ada 3 tokoh besar kota Makkah yang setelah peristiwa Umrah Qadha ini kemudian mereka keluar dari kota Makkah, mereka pergi ke Madinah. Mereka mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim. Siapa 3 orang ini? Ya, Umrah Qadha tadi terjadinya bulan apa? Dzulqa'dah, tahun ke-7 Hijriah. Ini peristiwanya bulan Safar, tahun ke-8 Hijriah. Jadi kira-kira 2 bulan setelahnya. Ya. Berangkatlah 3 orang tokoh Makkah ke Madinah. Yang pertama adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, Khalid bin Walid kita tahu, beliau merupakan seorang jenius dalam pertempuran. Ya. Luar biasa. Beliau bahkan pernah memimpin pasukan Makkah menghadapi kaum muslimin di medan Uhud.
yang karena kepemimpinan militernya kemudian kaum muslimin kewalahan ketika itu, mengalami babak kekalahan. Ya, perang Uhud kita tahu ada 3 babak ya. Babak pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan, babak kedua kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Ya, babak ketiga kaum muslimin mengejar orang-orang kafir sampai ke wilayah yang bernama Hamraul Asad. Nah, ini babak ketiga nih, jarang disampaikan. Jadi Uhud itu 3 babak. Babak ketiganya ya remis lah kira-kira begitu ya, karena kaum muslimin kejar pasukan kafir sampai Hamraul Asad dan mereka nggak berani balik lagi. Ya, kaum muslimin mengalami kekalahan di Uhud menghadapi pasukannya Khalid. Khalid ini jenius dalam pertempuran. Dan Khalid punya ayahnya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh kafir Makkah yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Dan tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada putranya ini, kepada Khalid, untuk kemudian menerima Islam. Kemudian tokoh yang kedua adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Juga tokoh kafir luar biasa dulunya ya, benci betul kepada kaum muslimin. Kita masih ingat bagaimana dahulu ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, orang-orang Mekah kemudian mengirim utusan untuk mengekstradisi, mengusir orang-orang muhajirin ke Habasyah itu supaya dikembalikan ke Mekah. Siapa yang memimpin utusan orang-orang Mekah menghadapi Raja Najasyi ketika itu? Amr bin As. Ya, dan Amr bin As kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga kata para ulama, sesungguhnya benih-benih iman itu sudah ada pada diri Amr bin As sejak di mana? Sejak di Habasyah. Ketika dia kalah berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu min Bani Abdiddar. Beliau termasuk dari kabilah terhormat. Ini 3 orang ini kemudian keluar dari Mekah menyatakan masuk Islam, dan Nabi SAW kemudian bersabda, Inna Makkata qad alqat ilaina afladha kabidiha. Sesungguhnya kota Makkah telah melemparkan kepada kita potongan-potongan hati-hatinya. Potongan-potongan hatinya. Maksudnya apa? Orang-orang pilihannya sudah dilemparkan kepada kita. Wa fi riwayatin afladha akbadiha. Dalam riwayat yang lain potongan-potongan dari jantungnya sudah diserahkan kepada kita. Ya, maka masuk Islamlah Khalid. Ya, dan Nabi SAW bersabda mengenai Khalid, Ni'ma Abdullah Khalid ibnul Walid. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid ibnul Walid. Saifun min suyufillah. Ia adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Sallahullahu alal kufar, yang Allah hunuskan pedang tersebut kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Ini masuk Islamnya Khalid ini bukan hanya membawa perubahan pada sejarah umat Islam, tapi juga membawa perubahan pada sejarah dunia. Betul nggak? Kalau kita renungkan, Pak. Ya, Khalid inilah yang menjadi tokoh ditaklukannya Syam nanti. Nanti Khalid bertemu lagi dengan pasukan Romawi di mana? Di Yarmuk. Itu baca catatan sejarah para sejarawan. Bukan hanya sejarawan muslim, sejarawan kafir juga mengakui. Keruntuhan Romawi pertama kali itu terjadi sesudah apa? Sesudah kalahnya mereka di Yarmuk. Dan sesudah itu Romawi terus turun, hancur sampai akhirnya musnah. Ya, ketika apa? Dikalahkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Takluk itu benteng Konstantinopel. Dan sampai hari ini Romawi nggak bangkit lagi. Kekalahan pertamanya sejak apa? Sejak kalah di Yarmuk. Siapa pemimpin kaum muslimin di Yarmuk? Khalid. Subhanallah. Ya. Karena kalahnya Romawi itu, kemudian terbukalah semua bekas jajahan-jajahan Romawi, kemudian dibuka oleh kaum muslimin. Kemudian juga Khalidlah yang menjadi pemimpin pasukan menaklukkan Persia. Subhanallah. Kita kenal sekarang wilayah-wilayah Asia Tengah yang negeri-negerinya banyak mayoritas muslim itu. Afghanistan, Tajikistan, ya macam-macam itu. Wilayah-wilayah Asia Tengah. Itu masuk Islam karena apa? Karena pengaruh kemenangan kaum muslimin menghadapi Persia. Dan siapa tadi? Faktor utamanya Khalid. Panglimanya Khalid. Subhanallah. Kita hari ini belajar hadis. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Sebagian besar ulama-ulama hadis itu datang dari wilayah Asia Tengah. Negeri-negeri yang dahulu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, yang pertama kali menaklukkannya siapa? Khalid.
Subhanallah. Apa besar ini jasanya Khalid. Ya, maka masuk Islamnya Khalid mengubah sejarah, bukan hanya sejarah kaum muslimin tapi sejarah dunia. Kemudian yang kedua siapa? Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Amr bin As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslaman nas." Orang-orang masuk Islam. Wa amana Amr bin As. Sedangkan Amr bin As beriman. Jadi kalau orang itu hanya masuk Islam. Tapi Amr bin As beriman. Paham maksudnya, Pak? Kata Islam dan kata iman itu maknanya satu kalau disebutkan sendirian. Tapi kata Islam dan kata iman maknanya berbeda kalau disebutkan bersamaan. Paham? Kata Islam kalau disebutkan sendirian maknanya sama dengan iman. Saya muslim, maknanya apa? Saya mukmin. Saya mukmin, maknanya apa? Saya orang Islam. Maknanya sama kalau disebutkan sendirian. Tapi kalau disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka muslim, Islam punya makna tersendiri, mukmin punya makna tersendiri. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian tuh belum beriman, kalian baru berislam. Berarti apa? Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri kalau disebutkan bersamaan. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan Islam dan iman bersamaan. Orang-orang Arab Islam, sedangkan Amr iman. Maknanya apa? Ya, orang-orang Arab mereka baru masuk Islam. Keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Sedangkan Amr bin As beda. Dia sudah menjadi mukmin, dia betul-betul masuk Islamnya itu sungguh-sungguh. Karena keimanannya sesungguhnya sudah mulai ditanam, sudah mulai disemai sejak apa? Sejak menghadapi kaum muslimin di Habasyah. Jadi keimanannya sungguh-sungguh. Dan Amr bin As inilah yang kemudian menjadi gubernur di wilayah Mesir. Subhanallah. Kemudian tokoh yang ketiga siapa? Uthman bin Talhah radhiyallahu anhu. Uthman bin Talhah inilah seorang sahabat yang kemudian diberikan kehormatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemegang kunci Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kunci Ka'bah ini kepada Uthman dan keturunannya sampai hari kiamat. Jadi yang jaga Ka'bah hari ini itu keturunannya Uthman bin Talhah. Enggak boleh orang lain. Harus dari garis keturunan Uthman bin Talhah. Ini berarti tiga orang ini bukan orang sembarangan. Ya, mereka masuk Islam bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Dan di tahun yang sama mereka kemudian ikut dalam perang Mu'tah. Jadi baru beberapa bulan masuk Islam mereka ikut perang Mu'tah. Mu'tah ini merupakan nama desa di provinsi Balqa yang merupakan pos militer Romawi Timur paling dekat dengan Jazirah Arab. Kalau sekarang Mu'tah itu masuk wilayah Yordan, ya, masuk wilayah Yordan. Ya, dulu masuknya wilayah Syam. Jaraknya Pak 1100 km dari Madinah. Ini bukan main ini. Jaraknya luar biasa jauh dari kota Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan ke Mu'tah ini dengan sebab karena seorang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu yang pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan surat dakwah kepada penguasa wilayah Busra. Busra ini wilayah Syam. Ya, kita masih ingat dahulu Nabi ketika masih remaja pernah dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib sampai di wilayah Busra. Ada seorang pendeta namanya Jirjis, George kalau kata orang barat. Jirjis atau kita sebut pendeta Buhaira. Buhaira itu nama kuilnya sebetulnya. Dia menemui Abu Talib dan mengenali ciri-ciri kenabian pada diri Muhammad. Bertemu di mana tadi? Di Busra. Jadi Busra Syam. Nabi pernah mengirim surat kepada penguasa Busra ini, tapi kemudian utusannya Nabi Al-Harith bin Umair ditawan oleh Syurahbil bin Amir Al-Ghassani, pemimpin kabilah Bani Ghassan.
dan kemudian dia dibunuh. Dan membunuh seorang utusan itu tidak boleh, melanggar hukum internasional, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Jadi kalau ada duta besar itu dari negara tetangga itu nggak boleh dibunuh. Dia punya apa? Kekebalan diplomatik. Ya, kedutaannya juga nggak boleh sembarangan dimasuki oleh kita tuh. Ya, kedutaan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kita. Jadi punya kekebalan diplomatik. Nggak boleh dibunuh. Meskipun itu dari utusan itu dari negara musuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Ya. Ini sahabat Nabi Al-Harith bin Umair ini kemudian dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan menghadapi Romawi. Romawi ini imperium besar ketika itu. Ini bukan sembarangan. Imperium yang usianya sudah ratusan tahun, sudah berabad-abad. Ya, sudah berabad-abad. Sedangkan negara Madinah ini baru berdiri 8 tahun. Ini negara yang baru merdeka 8 tahun gitu, menghadapi satu negara yang usianya sudah ratusan tahun. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang sangat besar, jumlahnya 3.000 prajurit, ya, menuju Mu'tah. 3.000 prajurit ini hampir seluruh prajurit kaum muslimin. Karena waktu Khandaq juga jumlah kaum muslimin itu 3.000. Ya, bergerak mereka pada bulan Jumadal Ula tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi mengantar pasukan ini sampai ke wilayah bernama Thaniyatul Wada. Di satu desa di luar kota Madinah yang letaknya di sebelah utara kota Madinah. Jadi bukan sebelah selatan ya. Sebelah utara. Sebelah utara itu ke arah Syam. Kalau sebelah selatan ke arah Mekah. Begitu kan? Jadi Madinah itu kalau Mekah selatannya, kalau Syam itu utaranya. Begitu. Nah, sampai di Thaniyatul Wada, Nabi kemudian memberikan beberapa wasiat. Nah, ini perlu saya jelaskan, ini posisi Thaniyatul Wada itu di sebelah utara untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika ada orang-orang yang mengatakan ya, Nabi itu pernah disambut ketika hijrah ke Madinah dengan nasyid wala al-badru alaina min Thaniyatil Wada, maka kata para ulama, ya, sambutan nasyid ini sebetulnya lemah riwayatnya. Pertama, lemah dari sisi sanad, yang kedua lemah juga dari sisi matannya. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi disambut di Thaniyatil Wada. Thaniyatul Wada adanya di utara, ke arah Syam. Jadi yang paling mungkin adalah Nabi itu disambut dengan nasyid seperti ini, itu ketika Nabi pulang dari perang Tabuk nanti. Nah, Tabuk itu wilayah ke arah Syam. Jadi bukan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, di Thaniyatul Wada inilah kemudian Nabi memberikan wasiat. Di antara wasiatnya adalah Nabi menunjuk pemimpin. Katakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk amir, pemimpin pada perang Mu'tah. Siapa? Yang pertama, Zaid bin Al-Harithah. Yang pertama menjadi pemimpin adalah Zaid ibnu Harithah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaidun fa Ja'far. Dalam riwayat yang lain, in usiba, apabila terkena luka, musibah, tidak bisa memimpin lagi. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan in qutila, apabila terbunuh Zaid fa Ja'far, maka yang menjadi pemimpin adalah Ja'far. Wa in qutila Ja'farun fa Abdullah ibnu Rawahah. Dan apabila terbunuh Ja'far, maka pemimpin berikutnya adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi 3 pemimpin langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Pemimpin pertama tadi siapa? Zaid. Ketika Rasulullah SAW menunjuk bahwa pemimpin pertamanya adalah Zaid, maka ada sebagian sahabat yang merasa kurang pas, yang merasa tidak cocok dengan penunjukan Nabi. Termasuk yang sebetulnya agak enggan dipimpin oleh Zaid itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Apa sebab sebagian sahabat merasa enggan dipimpin oleh Zaid? Karena Zaid ini adalah bekas budak. Zaid adalah bekas budak. Zaid ini dulunya adalah budak. Ya, budak milik Khadijah. Yang kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bebaskan Zaid.
Nabi angkat dia menjadi anak. Saking dekatnya Nabi, cintanya Nabi kepada Zaid, sampai-sampai penduduk Mekah menyebut Zaid, Zaid bin Muhammad. Dan kemudian Allah menegur Nabi SAW, nggak boleh menasabkan seseorang dengan nasab selain ayahnya. Maka diganti dia tetap Zaid bin Harithah. Tapi Zaid adalah bekas budak. Jadi wajar itu. Kadang ada, siapa ini bekas pembantu? Bekas budak, budak itu lebih rendah lagi derajat statusnya daripada pembantu. Jadi panglima besar. Ada beberapa sahabat yang keberatan. Tapi andaikan Zaid itu budak, bukan bekas budak. Andaikan Zaid itu budak, wajib atau tidak kaum muslimin patuh apabila Zaid ditunjuk sebagai pemimpin? Wajib. Ini kaidah dalam agama kita. Ya, kata Nabi SAW dalam salah satu nasihat terakhir beliau apa? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan dengar taat. Wa inna amara alaikum abdun habasyiyun. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Jangankan bekas budak, budak saja kalau jadi pemimpin wajib kita taati. Ini nyambung lagi pembahasan kemarin. Kemarin kita bahas soal budak itu, ada yang protes kenapa ini dalam Islam ini perbudakan masih tetap dibiarkan. Ya, dalam Islam perbudakan itu bukan dibiarkan, sebenarnya diatur dan diangkat derajatnya. Sehingga meskipun statusnya budak, dia tidak dihinakan gitu. Kalau dia jadi pemimpin, budak bisa jadi pemimpin. Tadi kata Nabi, kalau pemimpinnya budak, kalian tetap hormat. Diangkat statusnya. Bahkan kalau ada seorang budak, Pak, budak beriman, jelek, misalnya, budak wanita, perempuan, beriman, jelek. Kemudian ada perempuan musyrik, cantik. Maka mana yang lebih mulia? Budak yang jelek itu. Yang menyebutkan itu siapa? Allah dalam surat Al-Baqarah, kan begitu. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan musyrikah, ya, sampai mereka beriman. Dan sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik cantik, ya, foto model internasional gitu. Walau ajabatkum, meskipun memikat hati kalian. Nggak ada apa-apanya itu, Pak. Ukuran kemuliaan dalam agama kita nggak dihitung dari cantiknya, dari kayanya, dan enggak. Ya, status sosial memang ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, itu biasa, itu status sosial biasa. Tapi status sosial tidak memuliakan seseorang dalam agama kita, enggak. Ya. Ukuran kemuliaan adalah iman. Ukuran kemuliaan adalah takwa. Gitu. Makanya Nabi ketika dengar ini ada sahabat yang ngomel-ngomel gitu, oh, Zaid yang memimpin, Nabi tetap dengan keputusannya, jalan kalian, Zaid jadi pemimpin kalian. Dan Nabi memilih Zaid bukan sembarangan, bukan karena Zaid itu dekat dengan Nabi, bukan. Zaid ini adalah seseorang yang memang sudah memimpin banyak syariah. Sekurang-kurangnya sebelum perang Mu'tah ini, Zaid sudah menjadi panglima 9 kali dalam syariah. Dan sebagian syariah yang dipimpin oleh Zaid adalah syariah yang ke arah utara tadi. Syariah yang ke arah Syam. Jadi Zaid lebih tahu kondisi wilayah utara daripada kaum muslimin yang lain. Ini pemimpin pertama. Pemimpin kedua siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang akhlaknya dan khuluqnya, yang akhlaknya dan fisiknya itu paling mirip dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini orang luar biasa. Ya. Yang menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Dan kita masih ingat dulu ketika pembahasan hijrah ke Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu bukan orang-orang miskin. Bukan orang-orang lemah, bukan para budak, bukan. Yang diperintahkan siapa? Yang diperintahkan pergi ke Habasyah itu adalah kalangan asyraf, para bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang hebat, itu yang diperintahkan pergi. Kenapa? Kenapa yang diperintahkan pergi ke sana? Para asyraf. Karena tujuan mereka hijrah ke Habasyah bukan semata-mata menyelamatkan nyawa, tapi menyelamatkan agama.
Kalau kaum muslimin di Mekah dihabisi, habis kemudian kaum muslimin di Mekah, maka setidaknya masih ada cabang kaum muslimin di Habasyah yang dipimpin oleh siapa? Ja'far. Dan para bangsawan, para asyraf itu lebih didengar ucapannya daripada orang-orang yang lemah, daripada orang-orang miskin. Mereka diberi tugas untuk berdakwah di Habasyah, melanjutkan risalah Islam apabila kaum muslimin di kota Makkah itu dihabisi oleh penduduk Makkah. Jadi ini orang luar biasa, Ja'far. Dan Ja'far ya baru kemudian bertemu lagi dengan kaum muslimin tahun keberapa tadi? Tahun ke-7. Ya. Jadi mereka hijrah dari tahun ke-5, 13 berapa tuh? 8 tahun ya. 8 tambah 7 berapa? 15 tahun berpisah dengan Nabi SAW. Setelah ketemu lagi dengan Nabi SAW, baru kemudian langsung diperintahkan menjadi panglima. Ini orang hebat, Ja'far. Ya. Kemudian orang ketiga yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah Abdullah bin Rawahah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini orang dari Ansar. Abdullah bin Rawahah ini adalah salah satu dari sahabat yang pernah ikut dalam bai'at Aqabah. Jadi ini as-sabiqun al-awwalun minal ansar. Ya, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar, Abdullah bin Rawahah. Seorang ahli syair. Orang hebat juga. Ketika umrah qadha, dialah yang berdiri di depan kemudian mengucapkan syair-syair ya, yang membanggakan hati orang-orang beriman dan menyebabkan ciut hatinya orang-orang kafir. Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah, ikhwatal iman rahimahullah, dalam satu riwayat disebutkan, ketika beliau ditunjuk menjadi pemimpin di perang Mu'tah, datanglah beberapa orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu nggak semuanya hilang di Madinah, masih ada beberapa orang Yahudi tinggal di Madinah. Ya. Datang beberapa orang Yahudi menemui Abdullah bin Rawahah. Dan kemudian berkata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, apakah kau beriman bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi?" Kata Abdullah bin Rawahah, "Ya, tentu saja aku beriman. Muhammad adalah nabi." Kalau engkau beriman Muhammad adalah nabi, ketahuilah wahai Abdullah, setiap ucapan nabi pasti akan menjadi kenyataan. Setiap ucapan nabi pasti akan menjadi kenyataan. Ketika Muhammad mengatakan pemimpin pasukan ini adalah Zaid, dan apabila Zaid terbunuh, maka pemimpin berikutnya adalah Ja'far. Apabila Ja'far terbunuh, maka pemimpin berikutnya adalah engkau wahai Abdullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan apabila engkau terbunuh, maka Allah akan memilih salah satu orang terbaik di antara kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain. Nah, kata orang Yahudi, kalau Muhammad mengatakan seperti itu, maka pasti akan terjadi. Zaid pasti akan mati. Ja'far pasti akan mati. Dan engkau wahai Abdullah pasti juga akan mati. Maka saran dari kami wahai Abdullah, kami sayang kepada engkau. Kita bertetangga di Madinah. Saran dariku wahai Abdullah, jangan kamu berangkat. Karena kamu pasti mati. Bayangkan Pak, kalau kita jadi Abdullah digituin. Pasti mati, udah gak usah berangkat. Apa kata Abdullah? Wahai orang-orang Yahudi, ketahuilah, aku beriman bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Dan aku beriman setiap ucapannya pasti akan menjadi kenyataan. Dan aku pasti akan berangkat dan aku akan mati syahid. La ubali, gak peduli. Berangkat. Masya Allah. Itu namanya apa? As-sam'u wa ta'ah. Ya. As-sam'u wa ta'ah. Ada masuk? Insya Allah. Udah ya? 2 detik lagi, ya udah. Oh, 2 menit. Baik. 1 menit lagi. Baik. Nah, ketika melepas itu, Nabi kemudian berwasiat kepada pasukan. Di antara beberapa wasiatnya adalah, perhatikan ya. Jauh sebelum ada piagam hak asasi manusia. Jauh sebelum ada perjanjian hukum militer. Jauh sebelum berbagai macam etika-etika yang kemudian ditegakkan oleh hukum sekuler. Ya, Nabi SAW sudah menegakkan satu hukum dalam pasukan perang. Kata Nabi SAW, "Uzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Dengan nama Allah. Bukan nama siapa-siapa. Bukan atas nama siapa-siapa. Bukan
dengan motif apa-apa. Motifnya bismillah, dengan nama Allah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ughzu, berperanglah kalian. Wala taghullu, dan jangan kalian berbuat gulul. Jangan kalian berbuat curang. Jangan kalian korupsi. Jangan kalian ambil harta yang bukan milik Anda. Wala taghdiru, ya, jangan melanggar perjanjian. Wala tamthulu, jangan kalian mencabik-cabik mayat, jangan memutilasi mayat. Nggak boleh. Sebenci-benci kita kepada orang kafir, nggak boleh kita potong-potong mayat orang kafir. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, ughzu bismillah fi sabilillah, berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang ingkar kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah kalian dan jangan berbuat gulul. Wala taghdiru, jangan melampaui batas. Jangan jangan pergi dari pertempuran, ya. Pertempuran belum selesai udah kabur, gitu. Nggak boleh. Wala tumathilu, jangan memutilasi, jangan motong-motong mayat. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak. Kalau ada anak-anak kecil jangan dibunuh. Awi imra'atan, atau membunuh perempuan. Wala kabiran faniyan, jangan membunuh orang tua yang sudah sepuh. Ya. Wala mun'azilan bisawma'ah, dan jangan membunuh orang yang menyendiri di biara-biaranya. Jangan membunuh para rahib di kuil-kuilnya. Masya Allah. Apa tadi? Siapa yang nggak boleh dibunuh? Anak kecil nggak boleh dibunuh. Siapa lagi? Perempuan. Siapa lagi? Orang tua yang sudah sepuh. Nggak mungkin ngelawan dia. Jangan dibunuh. Siapa lagi? Para biarawan nggak boleh dibunuh. Pendeta-pendeta bersembunyi di biara-biara. Jangan. Kemarin Pak itu. Ya, di Gaza, gereja Katolik dibom, Pak. Gereja Katolik, oleh Zionis, mati 3 orang. Ya. Orang Kristen tuh dibunuh di sana, Pak. Herannya di sini malah ngebela, aneh kan kita. Ya Allah, di sana tuh mereka nggak punya adab itu, nggak punya etika, semua dibunuh. Gereja dihancurkan, anak-anak dibunuh, bayi-bayi dibunuh. Ya. Orang-orang dalam pengungsian sedang berjejalan ingin mencari makan ditembaki. Emang nggak punya, ya bukan manusia gitu ya, bukan manusia. Ya. Nah, ini Islam mengajarkan kepada kita etika dalam pertempuran. Ya, dalam berperang juga ada adabnya, ada adab. Dan ini penting. Baik, kita dengar azan dulu, silakan. Yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi inilah diantara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melepas pasukan menuju Mu'tah. Kemudian ketika pasukan ini berangkat, Abdullah bin Rawahah terlihat menangis. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Rawahah terlihat menangis. Maka ada di antara sahabat yang bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, apakah engkau itu menangis karena takut kematian?" Kata Abdullah, "Tidak. Ya. Aku menangis bukan karena takut kepada kematian, tapi karena aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat ke-71. Ya. Itu ayatnya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Coba kita lihat. Surat Maryam ayat 71. Ya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Nyanyi ini kembali kepada mana? Nyanyi ini kembali kepada neraka. Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu merupakan satu kepastian yang sudah Allah tetapkan. Jadi Abdullah bin Rawahah tahu bahwa takdirnya setelah ini adalah ia akan mati. Dan dia khawatir dengan ayat tadi, kalau mati pasti akan mendatangi neraka. Ya. Setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Tapi mendatangi ini bukan berarti masuk neraka, bukan. Mendatangi itu maksudnya adalah melihat, melongok, menjenguk neraka. Karena setiap kita pasti akan melintasi sirat. Ya kan? Setiap kita akan melintasi sirat. Ada yang berjalan di atas sirat sambil berjalan, ada yang berlari, ada yang ngesot, ya. Ada juga yang terbang melintasi sirat. Para syuhada itu terbang melintasi sirat. Ya, ruh-ruh mereka dibawa di dalam punuk-punuk burung-burung di surga. Mereka terbang melintasi sirat. Ya, dan sirat itu ya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Tidaklah terjatuh dari sirat kecuali orang munafik dan orang kafir. Kalau orang terjatuh dari sirat, maka bawahnya apa? Neraka. Jadi setiap kita pasti akan melihat itu neraka, mendatangi neraka. Tapi tidak mesti setiap orang itu masuk ke dalam neraka. Orang beriman, kalau dia betul-betul dalam keimanannya, maka dia tidak akan masuk neraka. Tapi kalau orang beriman tapi dia fasik, dia lakukan maksiat, dia belum sempat bertaubat dengan kemaksiatannya, maka dia akan masuk neraka dulu. Kalau Allah tidak ampuni dosanya, dia akan masuk neraka dulu. Ya. Dibakar dulu di neraka sampai kemudian habis ya hukumannya, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Dia dihidupkan kembali, dimasukkan ke dalam surga. Maka akhir kehidupan bagi orang beriman pasti masuk surga. Ya. Nah, ini
Abdullah bin Rawaha ketika jalan dia teringat dengan ayat tersebut, kemudian dia menangis. Kata Abdullah bin Rawaha, enggak, aku menangis bukan karena takut mati, aku menangis karena aku khawatir aku masuk ke dalam neraka. Ya. Maka ada satu riwayat bahwa ketika itu, ini riwayat ini disebutkan oleh Urwah bin Zubair, ya, radhiyallahu anhu. Sesudah menangis itu, kemudian Abdullah bin Rawaha mengucapkan syair, lakinnani as'alur rahmana maghfirah, kan tapi aku memohon pada Allah agar Allah memberikan kepadaku ampunan, wa darbatan dzata farghin taqdhifuz zabada, dan aku memohon kepada Allah agar aku mendapatkan tikaman, pukulan yang mengenaiku sehingga muncratlah darahku yang berbusa, au ta'natan biyadai harrana mujhizah, atau tikaman di hadapan seseorang yang sangat haus untuk membunuh, yang membunuh dengan cepat, biharbatin tanfudhul ahsya'a wal kabida, ya, dengan satu tikaman, dengan tombaknya yang menembus sampai usus dan hatiku. Jadi dalam syairnya ini dia minta apa? Minta ampunan dari Allah dan minta diwafatkan dalam keadaan syahid, minta gugur di jalan Allah. Hatta yaqulu idza marru ala jadafi, sehingga tatkala mereka nanti melewati kuburanku, mereka akan berkata, arsyadahullahu min ghazin wa qad rashuda, ya, sungguh Allah telah memberi petunjuk kepada seorang yang ghazin, kepada seorang yang telah berjuang, ya, dan sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Ya, ini syairnya Abdullah bin Rawaha, di dalamnya terkandung harapan agar Allah mengampuni dosanya, ya, harapan agar Allah menganugerahkan syahid di dalam perang ini, dan agar harapan, ya, harapan agar generasi berikutnya mengenang perjuangan Abdullah bin Rawaha. Ya, bergeraklah pasukan ini sampai ke wilayah yang bernama Ma'an. Di wilayah Ma'an ini sudah masuk wilayah Romawi. Di wilayah Ma'an ini kaum muslimin mendapatkan informasi bahwa jumlah pasukan Romawi itu ada 100.000 orang. Ini Romawi semua, ya, Rum semua, rambutnya pirang-pirang itu, 100.000 orang. Kemudian ada kabilah-kabilah Arab yang membantu Romawi, 100.000 orang. Berarti berapa jumlah musuh? 200.000 orang. Pasukan kaum muslimin berapa tadi? 3.000. 3.000 lawan 200.000. Berapa? 200 bagi 3. 1:67. Jadi satu kaum muslimin akan berhadapan dengan 67 orang. Itu di Ma'an dapat informasi 200.000 nih yang akan kita hadapi. Maka kaum muslimin kemudian musyawarah di Ma'an. Musyawarah untuk menentukan dua pilihan. Pilihan pertamanya, apakah kita lanjut ke Mu'tah atau kita kirim surat ke Madinah minta tambahan pasukan dari Madinah supaya Rasulullah bantu pasukan dari Madinah. Ya. Jadi musyawarah itu hanya membahas dua opsi. Tidak ada opsi ketiga, Pak. Tidak ada opsi ketiga balik ke Madinah, nggak ada. Opsi yang dibahas cuma dua. Lanjut kita hadapi itu 1:67, ya, atau kita tunggu tambahan pasukan. Akhirnya apa? Abdullah bin Rawaha berpidato, khutbah, ya, menyemangati kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kita ini diperintahkan untuk berperang, maka majulah kita. Maju. Ya. Gak ada pilihan. Kalau kita mengirim surat dulu kepada Nabi SAW, mau berapa lama kita tunggu balasan surat dari Nabi? Pasukannya juga nanti jauh tuh, 1.100 km. Ya. Utusannya nanti balik lagi ke sini, terlalu lama. Bisa jadi kita sudah diserang duluan oleh pasukan musuh. Maka sudah, kita berangkat saja. Akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin, bertemulah akhirnya di Mu'tah. Ya. Kaum muslimin kemudian dibagi menjadi dua sayap. Sayap pertama dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah al-Adri, dan sayap kedua dipimpin oleh Ubadah ibnu Samit. Ya, ini dua. Dan kemudian 3 panglima memimpin pasukan dengan gagah berani. Sampai kemudian akhirnya satu persatu mendapatkan syahadah. Ya.
Yang pertama Zaid bin Harithah terbunuh oleh musuh. Yang kedua kemudian Ja'far. Ya, ketika Zaid bin Harithah terbunuh oleh musuh, benderanya hampir jatuh, langsung disambar oleh Ja'far. Ja'far memegang bendera kaum muslimin dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya Ja'far ditebas oleh musuh. Dia pegang bendera itu dengan tangan kiri. Tangan kirinya ditebas pula oleh musuh. Dia pegang bendera itu dengan lengannya yang tersisa. Dan kemudian musuh menombak punggungnya. Maka jatuhlah Ja'far. Ketika Ja'far mau jatuh, dipegang bendera itu oleh Abdullah bin Rawahah. Ini saya perlu sampaikan soal bendera ini, Pak. Bendera ini tidak dibiarkan jatuh oleh para pemimpin pasukan. Karena bendera ini adalah simbol dari kaum muslimin. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kaum muslimin itu hormat kepada bendera karena benderanya ini punya magis apa segala macam. Enggak. Ini simbol kaum muslimin. Simbol pasukan kaum muslimin. Sehingga ya sebetulnya nggak masalah kita hormat bendera, itu nggak ada masalah, Pak. Dan ini dicontohkan itu oleh para sahabat dahulu, mereka hormat kepada bendera. Tidak biarkan bendera kaum muslimin itu. Ya, kita ikut upacara ini PNS mungkin ada di antara kita PNS, ikut upacara bendera silahkan. Ya. Kalau saya alhamdulillah waktu sekolah nggak pernah upacara bendera. Kalau sekolahnya pesantren terus, dan pesantrennya nggak ada upacara bendera. Pernah upacara bendera setahun waktu saya masuk SMP negeri itu. Saya dulu pernah SMP negeri 30 Jakarta Utara, cuma setahun, kelas 1. Kelas 2-nya pesantren lagi. Keluar dari SMP. Artinya kalau Anda harus upacara, silakan upacara, nggak ada masalah, hormat bendera. Ya. Ini jatuhlah Ja'far. Ketika Ja'far jatuh, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah ketika itu melihat pasukan musuh, berapa tadi? 200.000 orang. Sempat gentar dalam hatinya. Itu ada riwayat menyebutkan begitu. Abdullah bin Rawahah sempat ciut juga tuh, melihat musuh banyak sekali. Ya. Dan ini normal nggak? Normal, Pak. Wajar, manusiawi. Ada musuhnya bukan sembarangan, Romawi ini, Pak. Kita bayangkan itu musuhnya tuh kayak Hercules gitu. Badannya besar-besar. Romawi ini yang dihadapi. Ya. Maka Abdullah bin Rawahah menyemangati dirinya dengan mengumandangkan syair. Yang syairnya sampai hari ini kita catat. Ya. Apa dia kumandangkan? Aqsamtu ya nafsu latanzilanna aw latukrahinna. Aku bersumpah wahai diriku, aku pasti akan maju turun ke medan tempur. Aku pasti akan turun ke medan tempur meskipun engkau akan dipaksa wahai jiwa. Wahai jiwaku, meskipun kamu gak mau, aku akan paksa engkau turun. Kita harus paksa jiwa ini turun. Harus paksa jiwa ini bergerak. Jiwa ini seperti kanak-kanak, Pak. Kalau dia tidak disapih, dia akan terus menetek kepada ibunya. Jiwa kita ini seperti kanak-kanak. Harus dipaksa. Bangun, subuh, tahajud, bangun, harus dipaksa. Ibadah itu begitu. Gak menyenangkan bagi jiwa. Harus dipaksa. Dan ini bukan sekedar ibadah ringan, jihad, Pak. Berat gitu. Tanzilanna aw la tukrahinna in ajlaban nasu wa shaddu ranna. Apabila orang-orang telah berteriak, menyatu berbaur, mengeraskan suara mereka, mali araki takrahinal jannah. Maka mengapa aku melihatmu wahai jiwaku, engkau kok benci kepada surga? Ya, dikecam itu jiwanya Abdullah. Jiwa, kok kamu benci kepada surga? Kok kamu penakut? Kok kamu pengecut? Qad qala ma qad kunti mutmainnah. Sungguh telah lama wahai jiwa itu kamu itu tenang, santai. Sudah terlalu lama wahai jiwa engkau itu tenang. Hal anti illa nutfatun fi syannah. Padahal engkau tidak lain hanyalah setetes air dari tempat yang usang, dari tempat yang hina. Ma nafsu illa tuqtalani tamuti. Wahai jiwa, kalau engkau enggak terbunuh hari ini, niscaya engkau pun akan mati. Hadza himamul mauti qad saliyat. Inilah keputusan kematian yang telah tiba. Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Maka apa yang kau angan-angankan wahai jiwa telah dikabulkan. Wahai jiwa, kau kan menginginkan kejayaan, kau inginkan kesuksesan.
kau inginkan kebahagiaan, maka tidak ada kebahagiaan yang sejati kecuali surga. Ini surga sudah dikabulkan, ada di hadapan mata. In taf'ali fi'lahumma hudita. Apabila engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tadi, maka niscaya engkau mendapatkan petunjuk. Kedua orang tadi maksudnya siapa? Zaid dan Ja'far. Ayolah jiwa, ayo gerak. Kadang-kadang Abdullah bin Rawah berkata ini. Dan akhirnya Abdullah bin Rawah bertempur gagah berani. Sampai akhirnya beliau pun syahid. Ya. Maka Ja'far ketika dia telah wafat, ditemukan tubuhnya oleh pasukan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar, ya, kuntu fihim fi tilkal ghazwah faltamasna Ja'far ibna Abi Talib. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku ikut beserta dengan pasukan dalam peperangan itu. Maka ketika kami cari-cari Ja'far bin Abi Talib, fawajadnahu fil qatla, kami dapati Ja'far itu berada di antara prajurit-prajurit yang terbunuh. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa ramyatin. Maka aku dapati di tubuhnya Ja'far itu ada 90 lebih luka karena tusukan tombak ataupun panah. Jadi Ja'far itu baru wafat setelah ditusuk 90 kali. Ya. Kalau dulu tusuknya pakai tombak dan panah. Kita bayangkan ada orang hari ini ditembak 90 kali baru mati. Gitu. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Hebatnya fisik maupun semangat jihad dari Ja'far. Bayangkan yang dihadapi ini 1:67. Kalau nggak begitu gimana? 90 tusukan. Ya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, ini riwayat yang menyebutkan mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada di Madinah. Nabi tidak ikut dalam peperangan ini. Tapi pada saat wafatnya Zaid, Ja'far, Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar dan beliau menceritakan apa yang terjadi pada pasukan Mu'tah tepat seperti apa yang terjadi pada saat itu. Jadi seakan-akan seperti Nabi melihat televisi gitu. Ya, seperti Nabi melihat televisi, melihat siaran langsung, dan kemudian Nabi menceritakan kepada para sahabat apa yang terjadi. Ya, live streaming. Ya. Anas bin Malik ini pembantunya Nabi menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan wafatnya Zaid. Wa Ja'faran wa banar Rawahah, juga wafatnya Ja'far dan Ibnu Rawahah linnas, kepada manusia. Qabla ayyatiyahum khabaruhum, sebelum datang kabar dari mereka. Jadi mereka belum pulang, utusan dari mereka belum datang, tapi Nabi sudah memberitakan. Faqala, maka Nabi mengatakan, akhadar rayata Zaid. Sungguh bendera itu dipegang oleh Zaid. Fa usiba, maka dia mendapatkan musibah, dia gugur. Thumma akhadha Ja'far, kemudian bendera itu dipegang oleh Ja'far. Fa usiba, kemudian ia gugur. Thumma akhadha Ibnu Rawahah, kemudian bendera itu dipegang oleh Ibnu Rawahah. Fa usiba, lalu ia pun gugur. Wa ainahu tadrifan. Ketika beliau menceritakan itu, kedua matanya itu berlinangan air mata. Beliau menangis. Sahabat menyaksikan itu. Rasulullah menangis. Hatta akhadha rayah, sesudah itu bendera diambil. Saifun min suyufillah, oleh salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim, sehingga Allah bukakan kemenangan bagi mereka. Jadi ini keistimewaan sahabat. Sahabat itu menyaksikan bagaimana mukjizat itu ditampakkan, dan di antara mukjizat Nabi yang ditampakkan kepada para sahabat adalah apa? Nabi menceritakan peristiwa yang terjadi jauh 1000 kilometer jauhnya dari mereka. Nabi ceritakan langsung di hadapan mereka, dan ternyata peristiwa itu betul terjadi, persis seperti apa yang diceritakan oleh Nabi. Ya. Maka ketika bendera itu jatuh dari tangan Abdullah bin Rawahah, sebelum diambil oleh Khalid, sebetulnya yang mengambil pertama kali adalah Thabit bin Arqam al-Ajlani.
Thabit ambil bendera itu, kemudian para sahabat langsung memilih Khalid sebagai pemimpin. Padahal Khalid baru masuk Islam, belum 1 tahun dia baru masuk Islam kan? Baru berapa bulan dia masuk Islam? Ditunjuklah Khalid sebagai pemimpin. Maka Khalid kemudian menarik mundur pasukan. Pasukan mundur. Ya. Kemudian kebetulan ketika ditarik mundur itu sudah waktu maghrib. Memang ada kesepakatan. Kesepakatan pada masa itu kalau waktu maghrib tidak ada pertempuran, waktunya istirahat. Waktunya menarik korban jiwa dan seterusnya, ya. Maka setelah waktu maghrib Khalid menarik pasukan, ya, dan pasukan musuh juga menarik pasukan mereka, dan kemudian Khalid mengajak musyawarah para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Khalid kemudian memberikan instruksi. Instruksinya malam itu kata Khalid, semua pasukan yang memiliki kuda maka kudanya harus disuruh lari. Gak boleh berhenti, disuruh lari. Ya, disuruh lari. Seakan-akan ada pasukan datang. Jadi Romawi mikirnya, oh ini pasukan baru datang, suruh lari. Kemudian nanti besok pasukan yang tadinya di depan diperintahkan oleh Khalid pindah ke belakang. Pasukan yang tadinya di belakang diminta ke depan. Malam tuh Romawi nggak bisa tidur tuh dengar suara gaduh itu. Udah. Paginya pasukan Romawi lihat, wah ini pasukannya beda ini. Pasukannya baru ini. Sepertinya mereka dapat bantuan. Ini pikirannya Romawi. Sepertinya mereka dapat bantuan. Ya. Kemarin aja nggak bisa kita kalahkan. 200.000 lawan 3.000, nggak bisa kita kalahkan. Pemimpinnya saja 90 kali kita tusuk baru mati. Ini orang-orang hebat ini. Muncul lagi orang yang baru. Ya, muncul lagi orang yang baru. Maka jatuhlah itu moral, semangat pasukan Romawi. Mulai mereka ketakutan menghadapi kaum muslimin. Lalu kaum muslimin menggiring pasukan musuh menuju gurun pasir. Wilayah Mu'tah itu tadinya wilayah Mu'tah itu wilayah yang subur. Digiring oleh Khalid ke arah gurun pasir. Dan pasukan Romawi tidak punya keahlian bertempur di gurun pasir. Mereka nggak biasa tempur di gurun pasir. Sedangkan pasukan kaum muslimin itu sudah punya keahlian bertempur di gurun pasir. Sehingga ketika mereka diajak ke gurun pasir, pasukan Romawi ini kemudian akhirnya mundur. Gak berani ngejar. Ya. Maka ketika pasukan Romawi tidak berani mengejar, ya, kaum muslimin kemudian nunggu. Ya. Mereka mau nggak maju nih? Ternyata nggak maju. Baru sesudah itu kaum muslimin mundur. Jadi ada analisa di kalangan para sejarawan, mengapa Khalid tidak memerintahkan kaum muslimin mundur saja? Karena kalau diperintahkan mundur ini berarti kalah. Berarti kalah, nanti akan tersebar informasi, oh pasukannya Muhammad ini kalah. Ya. Kenapa juga Khalid tidak memaksakan, udah hajar aja langsung. Tidak dibawa ke gurun, tapi dia hajar aja terus. Kalau dia hajar terus, pasti kalah. Nah kan mungkin menang ini. Nggak masuk akal. 1:67, baru mungkin menang. Ya, maka satu-satunya cara, ini cara jenius ini yang dilakukan oleh Khalid supaya bisa lepas adalah dibawa ke medan pertempuran yang tidak bisa dimenangkan oleh Romawi. Dibawa ke gurun pasir. Mereka nggak berani. Akhirnya mereka mundur. Jadi hasil dari perang Mu'tah ini sebetulnya adalah seri gitu ya. Seri. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Mereka mundur, kemudian mundurlah pasukan kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang gugur di perang Mu'tah ini sejumlah 12 orang, sedangkan pasukan musuh yang tewas lebih dari 100 orang. Ya, Khalid bin Walid ketika menjadi panglima. Tadi Ja'far baru wafat sesudah ditusuk 90 tusukan. Khalid ketika menjadi panglima, dia bersaksi apa? Kata Khalid, laqad qata'at fi yadiya yawma Mu'tah 9 asyaf. Di perang Mu'tah itu, aku menyerang musuh sampai menghabiskan 9 pedang. 9 pedang sampai habis, patah. Ya. Pedang itu kan dari besi, dari baja ya. Pedang ketemu pedang, itu baja ketemu baja. Bajanya yang patah. Kalau kita mungkin tangannya yang patah. Kalau kita tangan kita yang patah. Nah ini bajanya yang patah.
Ya, 9 pedang patah. Fama baqiya fi yadi, maka nggak ada yang tersisa di tanganku kecuali pedang yang ke-10, illa safihah yamaniyah, kecuali pedang Yaman. Pedang made in Yaman, bukan made in China ya, made in Yaman. Ya. Pedang made in Yaman, pedang Yamaniyah. Nah, saya tadi coba cari-cari apa pedang Yaman di masa lalu itu yang disebutkan sebagai pedang unggulannya Khalid itu seperti apa? Kira-kira gambarnya seperti ini, Pak. Jadi pedang Yaman yang dimaksud itu bukan pedang Yaman, bukan pedang Arab yang melengkung gitu, Pak. Tahu sih, pernah lihat ya, pedang Arab melengkung gitu. Itu bukan. Pedang Yamaniyah yang dimaksud adalah pedang Yamaniyah yang dia kokoh bagian bawahnya. Ya. Ya, jadi dia pedang yang lurus. Ini mirip seperti pedangnya Nabi. Ada pedangnya Nabi itu Battar. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah di sini. Nanti coba cari. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu Nabi itu punya macam-macam pedang. Ada salah satu pedangnya Nabi itu Battar. Pedangnya mirip seperti itu. Ya. Nah, inilah pedang. Ini berarti apa? 9 pedang, sudah berapa musuh itu yang dibunuh oleh Khalid. Ya, seperti itulah kualitas kaum muslimin ya zaman dahulu. Subhanallah. Nah, inilah ikhwatal iman rahimahullah. Jadi akhir dari perang Mu'tah, kaum muslimin kemudian berhasil mengimbangi kekuatan Romawi. Dan nanti Romawi ya bertemu lagi dengan kaum muslimin kapan nanti? Yarmuk. Perang Yarmuk yang mimpin Khalid lagi. Barulah ketika itu Romawi kalah. Dan terus Romawi kalah sampai akhirnya jatuhlah itu Konstantinopel. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ya. Ya. Bukan. Utsman bin Talha bukan anaknya Talha bin Ubaidillah. Ini usianya bahkan sama. Beda kabilah. Iya, di masanya Umar, para sahabat itu sudah sampai pada kesimpulan kalau pemimpin perangnya itu Khalid pasti menang. Ya, karena melihat kenyataan Khalid itu mimpin perang menang terus, nggak pernah kalah. Sampai akhirnya para sahabat mengambil kesimpulan, kita kalau dipimpin Khalid tenang kita, karena pasti menang. Nah, itu kan amal hati, Pak. Merasa tenang dengan makhluk itu amal hati. Dan ini berarti mengurangi tawakal kita kepada Allah. Dan Umar itu sangat hati-hati dengan perkara tauhid. Dan perkara iman tuh Umar tuh sangat hati-hati. Kemarin kita bahas mengenai perjanjian Hudaybiyah. Ya kan? Di perjanjian Hudaybiyah itu ada peristiwa Bai'atul Ridwan. Para sahabat ya berbaiat di bawah pohon Ridwan. Nah, pohon Ridwan itu, Pak, sesudah Nabi wafat, itu banyak sahabat tabi'in kalau lewat pohon Ridwan mampir di situ. Duduk-duduk, kemudian saling bercerita, oh ini pohon dulu para sahabat pernah sumpah setia di sini, 1.400 orang. Akhirnya apa? Ditebang sama Umar. Ini pohon apa-apaan jadi tempat ziarah, udah ditebang sama Umar. Jadi Umar itu perhatian kalau soal tauhid itu Umar tegas. Maka ketika tawakalnya orang beriman sudah beralih dari tawakal kepada Allah, tawakal kepada Khalid dalam bertempur, maka Umar mencopot jabatan Khalid. Khalid yang tadinya panglima perang, ya, panglima perang menang di Yarmuk, panglima perang menang melawan Persia, copot. Dari jenderal jadi kopral. Ya. Tapi Khalid tetap ikut berperang. Dan sesudah itu enggak, Khalid enggak jadi panglima lagi. Beliau jadi prajurit biasa. Tapi tetap ikut dalam macam-macam pertempuran. Dan beliau bercita-cita mati syahid dalam berbagai macam pertempuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan syahadah. Khalid wafatnya di tempat tidur. Jadi syahadah itu, Pak, mati syahid itu rizki. Itu rizki. Ya. Dan kita harus punya cita-cita mati syahid, mati membela agama Allah. Ya. Dan itu rizki. Tidak mesti orang yang sering berperang pasti mati syahid, nggak mesti.
Dan tidak mesti pula orang yang nggak pernah berperang itu nggak bisa mati syahid. Nggak mesti juga. Bisa jadi dia nggak berperang, tapi dia membela agama Allah, dia mati syahid. Umar ibn Khattab mati syahid dalam pertempuran atau tidak? Tidak. Ketika memimpin sholat berjamaah, sholat subuh, mati syahid. Ya, jadi mati syahid ini rezeki yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.